Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info terbaru tentunya mengenai rekrutmen P3K 2021, dan informasi ini langsung dari Kemendikbud yang akan saya bagikan. Tentunya informasi ini membuat guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2021 akan senang mendengarkannya. Oleh karena itu, sebelum kita ke informasi selengkapnya, kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, informasi yang akan saya sampaikan pada kali ini mengenai materi tes yang akan diujikan di seleksi P3K Guru untuk di tahun 2021 ini, dimana ini merupakan hasil final atau keputusan final dan berita final yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud bahwasanya untuk rincian materi tes P3K di tahun 2021 itu sudah disampaikan oleh pihak Kemendikbud, itu tepatnya langsung dari Dirjen GTK Kemendikbud, yaitu Bapak Iwan Syahril, di mana berita ini dimuat di gpnn.com dengan judul Seleksi P3K 2021, Kemendikbud menjawab soal tes bakat skolastik dan jelaskan 4 materi, di mana berita ini dimuat pada hari Kamis, tepatnya hari ini tanggal 15 April jam 10:54 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat informasi yang akan saya sampaikan, yaitu di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memastikan tidak ada tes bakat skolastik dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sini sudah jelas ya teman-teman guru sekalian bahwasanya untuk tes bakat skolastik untuk di P3K di tahun 2021 khususnya untuk guru itu ditiadakan. Di mana di sini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Iwan Syahril menyatakan peserta tes hanya diberikan 4 materi saja. Enggak ada tes bakat skolastik, kata Iwan Syahril kepada gpn.com hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Di mana Pak Iwan juga menjelaskan bahwa dalam seleksi guru P3K yang dimulai tahap pertama pada Agustus mendatang, di mana masing-masing guru honorer hanya diujikan 4 materi. Keempat materi itu yakni kompetensi bidang disesuaikan mata pelajaran, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Dan untuk lebih rincinya lagi, di sini juga dijelaskan bahwa untuk jumlah soal untuk masing-masing materi tersebut paling banyak terkait kompetensi bidang, yaitu 80 sampai 100 butir soal. Jadi ini untuk kompetensi bidang itu jumlah soalnya berkisar 80 sampai 100 butir soal. Kemudian manajerial itu 30 butir dan sosiokultural itu 20 butir dan tes wawancara itu 10 butir soal. Di mana masing-masing peserta itu mendapatkan jumlah butir soal sekitar 140 sampai 160 soal. Itu ujar langsung dari Dirjen GTK Kemendikbud yaitu Bapak Iwan Syahril. Di mana juga beliau mengimbau kepada seluruh guru honorer untuk fokus mempelajari seri belajar mandiri calon guru ASN P3K yang sudah disiapkan Kemendikbud. Jadi tidak usah terpengaruh dengan informasi adanya bimbel skolastik ya, dimana Kemendikbud akan selalu mengupdate informasi seleksi P3K, jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, ucap Iwan Syahril kepada gpn.com ya, dimana pihaknya menyebut masih ada waktu yang cukup untuk menyiapkan diri menghadapi tes P3K, dimana seleksi pertama itu dimulai Agustus, tahap kedua Oktober, dan ketiga itu Desember tahun 2021, dimana Pak Iwan memberikan dukungan kepada seluruh guru honorer bahwa kelulusan bisa diraih bila tetap semangat belajar dan percaya diri. Dimana sebelumnya ada berita bahwa Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri atau FGH-BSN itu Rizky Safari Rahmat mengungkapkan banyak guru honorer mendapatkan tawaran bimbingan belajar skolastik atau tes bakat. Pasalnya berkembang informasi di lapangan bahwa seleksi P3K nanti ada tes bakat skolastik. Jadi, hal itu mempengaruhi guru honorer karena di awal-awal sosialisasi P3K pada Desember 2020 yang lalu, Kemendikbud juga pernah menyampaikan ada ujian skolastik. Jadi ini sudah final ya, bahwasanya untuk tes skolastik di tes P3K Guru tahun 2021 itu sudah ditiadakan atau dibatalkan oleh Pansenat atau oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman guru tinggal persiapkan saja
diri untuk mempelajari tentang materi-materi mengenai sosiokultural, manajerial, wawancara, dan tentunya untuk kompetensi bidang ya. Karena ini berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ajarkan di sekolah tentunya. Kemudian sebagai informasi tambahan sebenarnya mengenai materi ujian atau materi tes yang akan diujikan di P3K itu sebenarnya sudah dimuat juga di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 itu tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana di dalam peraturan pemerintah ini sudah dijelaskan juga bahwasanya untuk materi yang akan diujikan itu terdiri dari materi yang pertama bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama di sini di poin 10. Ini saya lihat dulu. Ini di bagian pasal 1 ketentuan umum. Pasal 1 ketentuan umum di nomor 10 ya. Nah, ini nomor 10 kompetensi manajerial adalah pengetahuan. Jadi ini materi yang diujikan itu kompetensi manajerial, di mana kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian di poin 11-nya ada kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian yang ketiga itu kompetensi atau poin 12 ya, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Jadi ini kompetensi-kompetensi yang akan diujikan di P3K. Dan sudah juga dimuat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai tambahan juga ada wawancara di sini ya. Kalau seandainya Bapak Ibu guru ingin lebih tahu atau lebih banyak membaca mengenai peraturan pemerintah ini, silakan saja cari di Google ya. Sudah banyak itu di-upload, silakan di-download saja mengenai peraturan pemerintah ini. Dan di dalam peraturan pemerintah ini juga disebutkan itu syarat-syarat umum untuk mengikuti P3K di tahun 2021. Dan kalau kita lihat di sini itu di pasal 16 itu bagian keempat pelamaran, di mana di sini setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di mana yang pertama syaratnya itu usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini untuk syarat umum ya, baik untuk tenaga kesehatan nantinya, tenaga teknis yang lainnya, dan intinya untuk P3K non guru juga mengikuti persyaratan ini karena ini persyaratan umum yang dimuat di peraturan pemerintah ini. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang keempat itu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengikuti P3K, baik itu P3K guru maupun non guru yang terlibat dengan politik praktis atau masuk dalam anggota parpol, itu harus keluar terlebih dahulu. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini disesuaikan dengan instansi yang akan dilamar tentunya nanti. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi itu adalah syarat umum ya untuk mengikuti P3K yang sudah dijelaskan di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2018 itu nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai rincian materi ujian atau materi tes yang akan
berikan kepada guru-guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K. Tetap semangat dan persiapkan diri sebaik mungkin agar bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021. Sekian dari Usmanogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.